Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Baik teman-teman sekalian, izin memperkenalkan diri saya Elvan Mubarak, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 4. Izinkan pada kesempatan kali ini akan membahas seputar tafsir surah Maryam secara keseluruhan ya. Kita akan bahas secara mujmal dan mengambil poin-poin di dalam surat Maryam dan mengambil pelajaran dari surah Maryam yang akan kita bahas pada kali ini. Izinkan kami mulai materi pada malam hari ini sebagai untuk menempuh tugas ujian akhir semester di semester 4 ini pada mata kuliah tafsir tahlili. Baik, langsung saja. Kali ini kita akan bahas surah Maryam. Eh, Surah Maryam ini kalau kita lihat ya, poin-poin penting dari surah Maryam ini yang akan sebelum kita bahas ke pembahasannya. Yang pertama, surah ini adalah surah yang ke-19 ya, urutan di mushaf. Kemudian surah ini terdiri dari 98 ayat ya, diturunkan saat kaum muslim lemah, banyak yang hijrah ke Habasyah dan pelecehan Quraisy makin keras. Jadi surah ini Makkiyah itu sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Tema yang akan kita bahas pada malam hari ini dari surah Maryam ini ada tiga ya, bisa kita ambil setidaknya paling minimal, yaitu mukjizat, tauhid, dan akhirat, yaitu menegaskan kesan Allah Subhanahu wa taala, tauhid, mukjizat, kelahiran bayi Yahya dan Isa alaihi wassalam, dan peringatan tentang kebangkitan kiamat. Nah, keutamaan dan konteks surah ini tentu mulia karena di antaranya adalah dibacakan di depan Raja Najasyi ya. Jadi ketika kaum muslimin hijrah itu kan, ketika membacakan surah ini dibacakan di hadapan Najasyi ini, maka Raja Najasyi ini tersentuh oleh tata bahasa, kemujizatan bahasa atau isi kandungan dari surah Maryam ini. Kemudian juga surah Maryam ini menguatkan iman kaum lemah, yaitu kaum mukmin yang saat itu masih lemah ya, yang masih awal-awal, karena waktu itu juga untuk membela kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, membuat raja tersentuh, yaitu Raja Najasyi. Kemudian menegaskan risalah tauhid. Risalah tauhid. Kita lanjut ke setelahnya. Nah, kita masuk ke pembahasan ya. Ayat pertama sampai 115 sampai 15. Doa Nabi Zakaria. Kita ambil pelajaran yang pertama. Doa Nabi yang ikhlas di usia tua. Jadi ceritanya itu istrinya Nabi Zakaria ini bisa dibilang udah divonis mandul dalam tanda kutip, atau udah divonis bahwa kurang lebih bahwa istrinya itu udah nggak bisa, kalau kalau kata dokter zaman kini ya udah nggak bisa jalan gitu karena udah usia tua gitu. Tapi lihat bagaimana optimisme dari Nabi Zakaria alaihissalam yang ikhlas, yang terus husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkan. Jadi yang pelajaran yang bisa kita ambil adalah apapun masalah yang akan kita hadapi, walaupun kata orang mustahil, tapi kata Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang mustahil selama kita selalu memanjatkan hajat-hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Zakaria berdoa untuk memperoleh anak meski sudah sangat tua dan istrinya mandul. Jadi jangan pernah berhenti untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, walau apapun kata orang, bagaimanapun kata orang tidak bisa atau lain sebagainya, tetap kita punya Allah Subhanahu wa taala yang selalu membuka pintu-pintunya. Nah, pelajaran keduanya, poin keduanya, mukjizat kelahiran Nabi Yahya alaihissalam. Allah kabulkan dengan janji, mudah bagiku. Jadi mudah bagi Allah Subhanahu wa taala dan beri mukjizat Yahya, anugerah hikmah, kesucian dan takwa sejak kecil. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat coba ayat 18 ya, di mohon maaf, surah 21 ayat 18. Kata ini Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, janganlah engkau biarkan aku hidup seorang diri tanpa keturunan, dan engkaulah ahli waris yang terbaik. Maka pelajaran yang bisa kita ambil, doa yang tulus, optimis, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, plus tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bisa jadi menjadi mujizat Allah Subhanahu wa taala. Lahirnya Yahya alaihis salam. Kemudian dari ayat 16 ke 34, jadi tadi kan yang dikisahkan tuh kan dari ini, jadi dikisahkan tentang bagaimana doa Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala meminta keturunan.
Walaupun istrinya udah lanjut usia, tapi tetap Allah akan berikan selama hambanya selalu terus berusaha dalam berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sejatinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang ditolak. Kalau kata para ulama yang pertama itu misalnya ada doa yang langsung terijabah, apa yang kita minta A dikasih A langsung, kita minta B dikasih B langsung. Ada juga yang kita minta A tapi dikasihnya B, kita minta B dikasihnya C. Karena Allah Maha mengetahui mana yang lebih kita butuhkan. Mana yang kalau logikanya itu seperti anak kecil yang minta mobil itu belum dikasih, baru dikasih sepeda dulu. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui menempatkan al-hakim sesuatu pada tempatnya, bijaksana ketika mengabulkan doa hambanya itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi Allah mengabulkan doa kita kadang tidak sesuai dengan apa yang kita minta karena Allah mengetahui ini yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, Allah tidak memberikan apa-apa di dunia ini dan menjadi pahala nanti yang banyak di akhirat kelak. Kemudian kita masuk ke 16 sampai ke 34 tentang kisah Maryam dan kisah Ibunda Maryam dan kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Jadi di ayat 16 ini kan wazkur fil kitabi Maryam idzin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. Mulai berkisah tentang Maryam, ibunda Maryam. Kita bisa ambil pelajaran yang pertama, Maryam diuji dengan kesendirian dan fitnah. Nah, Maryam alaihissalam ini, Afwan, Sayyidah Maryam, ya, salah seorang wanita yang begitu soleh, it, eh, soleha ya. Maryam meninggalkan keluarga untuk ibadah, betul-betul fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikunjungilah Jibril membawa kabar anak tanpa ayah, yaitu Isa alaihissalam. Nah, makanya kan di sini Jibril membawa kabar gembira akan adanya seorang anak. Nah, kemudian perkataan Maryam, eh, Maryam berkata, ya Tuhan, aku berlindung. Dan Jibril menjelaskan, mudah bagiku. Artinya Maryam, apa namanya, kok bisa aku punya anak, sedangkan aku nggak pernah bersekutu, aku nggak pernah bergaul dengan eh, lelaki atau dan sejenisnya. Tapi kata Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantara Jibril, ya mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mukjizat Nabi Isa berbicara di buayan. Jadi ketika Nabi Isa lahir ini langsung seketika Nabi Isa waktu itu ya, itu Nabi Isa jadi ketika sebentar kita lihat sini di ayat 19 ya. Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki gulaman zakiya. Jibril, mohon maaf. Jibril berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci. Li ahabalaki gulama zakiya. Jadi Jibril mengabarkan kabar gembira akan kelahiran Isa alaihissalam. Nah, kelahiran Isa saat Maryam kesakitan, Allah tunjukkan mukjizat bayi berbicara di buayan. Masih dalam gendongan tuh udah bisa berbicara, membela ibunya, menyatakan misi kenabiannya. Jadi ketika Isa ini lahir dan Maryam kaget dan ketika pulang ke eh, orang-orang ke rumah orang-orang tuh pada kemudian eh, bertanya keheran gitu atau memfitnah atau semacamnya. Kok bisa gitu Maryam punya anak? Maryam diperintahkan oleh Subhanahu wa taala untuk berpuasa artinya tidak berbicara kepada mereka sehingga Isa alaihissalam itu sendiri yang berkata berkata bahwasanya aku adalah seorang nabi. Itu kurang lebih seperti itu ceritanya. Nah, tegasan kita bisa menegaskan bahwa Isa bukan anak Allah ya, bukan ibnu Allah. Sekedar kalimat dan ruh darinya, bukan keturunan dan sekutunya. Jadi Isa ini nggak ada kaitan bahwa Isa ini karena lahir tanpa bapak itu anaknya Allah. Enggak. Adam aja lahir tanpa ayah dan ibu. Tapi kenapa orang-orang nggak bilang Adam anaknya Allah gitu kan enggak. Jadi ini kuasa Allah Subhanahu wa taala dan kita sebagai seorang muslim wajib mengimani kenabian Nabi Isa alaihissalam dan tidak mengkultuskan sebagai Tuhan atau anak Tuhan dan lain sebagainya. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian kita masuk ke kisahnya sebentar. Kita masuk ke penegasan tauhid. Nabi Isa adalah hamba bukan anak Allah. Kita masuk ke penegasan tauhid. Kita lihat di sini masih di surah Maryam ya, di surah ke-19 ayat ke-34. Dzalika Isa bin Maryam. Isa itu anaknya Maryam, bukan anak Allah. Qaulal haqqil ladzi fihi yamtarun.
yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantah tentang kebenarannya. Jadi sebagai seorang Muslim, sekali lagi kita tegaskan Isa bukan anak Allah dan melainkan ini Isa adalah anak Maryam, walaupun tanpa ayah. Itulah kemukjizatan yang diberikan kepadanya melalui Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lihat ayat ke-35, Allah kemudian juga menegaskan eh, tauhid di sini ya. Ayat 35, ayat setelahnya, maka nalillahi ayyattakhidha walada. Allah itu tidak mempunyai anak, tidak memiliki anak. Karena kalau Allah punya anak ya apa bedanya dengan makhluk? Sedangkan sang Khalik harus beda dengan makhluk. Di sini ada juga unsur-unsur tauhid ya di kisah Maryam, selain mukjizat bersama dengan Nabi Isa juga ada tauhid di situ. Nah, kita masuk ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dari ayat 41 sampai ayat 50. Nah, di sini di ayat 41-nya, wazkur fil kitabi Ibrahim. Jadi tadi Nabi Zakaria, di situ kita belajar tentang optimisme dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, semua bisa terjadi. Kem- kem- eh, Bersabar dalam berdoa, selalu berharap. Pokoknya itu pelajaran-pelajaran dari Nabi Zakaria. Kemudian setelah itu wazkur fil kitabi Maryam. Ini selain daripada kemujizatan ya, Nabi Nabi Isa alaihissalam lahir tanpa ayah, juga mengandung unsur ketegasan tauhid sebagai seorang muslim bahwa Allah tidak memiliki anak, lam yalid wa lam yulad, melainkan Isa adalah putra dari ibunda Maryam. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam dari yang satu itu, wazkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqon nabiyah. Ceritakanlah hai Muhammad Isa Ibrahim di dalam Al-Qur'an ini. Sungguhnya ia adalah seorang yang membenarkan lagi seorang nabi. Masuk kisah Nabi Ibrahim. Dimulai dari idh qala li abi ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Dia berkata, wahai ayahku, kenapa kamu menyembah patung gitu? Oh, nyembah yang eh, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat. Ini bisa kita ambil pelajaran bahwa kita terus berdakwah, kita terus mengajak seseorang itu agar meninggalkan perkara-perkara bodoh gitu, syirik atau menyembah patung. Karena patung itu kan nggak bisa ngelihat, nggak bisa mendengar. Kenapa harus disembah? Dan di antara tujuannya adalah mengajak ayahnya Ibrahim ini agar karena ujung ketika seseorang meninggal nanti dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min zalik, kekal di neraka. Maka kita sebagai seorang muslim ketika kita memiliki kerabat, terutama keluarga ya, yang masih dalam keadaan kufur, mari kita ajak. Kita ambil pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan perhatikan prediksinya, ya abati, panggilan kasih sayang, wahai ayahku, wahai. Pokoknya ya abati ini artinya dalam bahasa Arab itu ayah tapi yang lebih lembut, yang penuh kasih sayang gitu, dengan hormat. Jangan malah membentak, jangan malah menyalah-nyalahkan. Jadi gimana orang mau ikut kalau tidak dengan bil mau'izatil hasanah, dengan perkataan-perkataan baik, nasihat-nasihat yang baik. Nah, di sini kita bisa melihat keteguhan Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan syirik. Nah, kisah Nabi Ibrahim ini menolak eh, menolak Tuhan ayahnya, tetap berdoa agar mereka mendapatkan hidayah. Lalu dipilih Allah dan dikaruniai Ismail dan Ishak. Dan teguhan meninggalkan syirik. Oh iya, disebutkan juga nama para nabi, ada Musa, Harun, Ismail, Idris, semua satu misi yaitu tauhid, tauhid dan kesucian. Jadi kita sebagai manusia yang bukan nabi ya, kita harusnya mengikuti jejak para nabi itu mendakwahkan tauhid kepada keluarga kita karena inilah menjadi yang bekal utama kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena jika seorang meninggal dalam keadaan kufur, dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan mengingkari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisa masuk surga gitu. Maka kita ayo dakwakan tauhid, kuat tauhid dan membersihkan segala kerusakan-kerusakan atau kemungkaran-kemungkaran yang ada di sekitaran kita. Ya abati ini qad ja'ani minal ilm. Di sini lihat Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Karena menyembah patung itu tentu bukan jalan yang lurus. Maka bagaimana kalau kita sampai tadabbur pada kisah ini, bagai tidak tidak mesti nunggu nyembah patung dulu, tidak mesti nunggu
Pokoknya apapun sesuatu hal yang menjerumuskan kepada selain dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita ajak siapapun itu. Mari kita ajak bareng-bareng biar kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke selanjutnya, para nabi lain itu risalah yang satu tauhid. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua satu tujuannya itu adalah tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak mensyirikan Allah Subhanahu wa taala, tidak kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian selanjutnya, oh iya, sebelum masuk ke poin selanjutnya, jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu ajaran yang tetap sama, yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti di setiap nabi ada yang berbeda syariatnya. Syariatnya dari Nabi Musa beda dengan syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Syariatnya Nabi Isa beda dengan syariatnya nabi-nabi yang lain, dan seterusnya. Nah, sabar dan zuhud eh, dari para nabi, meneladani para nabi. Bagaimana Ibrahim alaihissalam ini dikisahkan dalam surah Maryam ini sabar kepada bapaknya, tidak menyerah, terus mendakwakan. Dia cuma sekali ditolak langsung selesai gitu, enggak, tapi terus berusaha. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka lah orang-orang yang eh, di ayat ke-58 ya. Mereka lah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sini kan disebutkan ada Ismail, wazkur fil kitab Ismail. Terus disebutkan juga akhahu Haruna nabiyya, wazkur fil kitab Idris. Disebutkan nih nama-nama para nabi di sini man tadi. Nah, disebutkan nama-nama nabi. Dan di akhir dan di ayat 58-nya Allah berfirman, ulaikal ladzina an'amallahu alaihim. Mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin mendapatkan nikmat terus dan istiqomahlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, mengikuti jejak para para nabi. Ketika kita mengikuti jejak para nabi, insya Allah kita bersama mereka. Amin. Wa may yuti'illaha war rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Jadi bersama para nabi. Karena kalau kita lihat sejarah para nabi dalam Al-Qur'an itu bagaimana yang dikisahkan dalam sejarah itu tidak menyebutkan siapa namanya, siapa nama kaum, siapa nama istrinya, tapi yang diceritakan dari para nabi itu adalah bagaimana tauhidnya, bagaimana dakwahnya kepada masyarakat, kepada umatnya gitu. Itu yang kita perlu ambil pelajaran. Mengikuti jejak para nabi, mendakwahkan tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita masuk ke poin eh, apa namanya? Hari akhir ya. Nah, hari akhir di poin terakhir kita masuk ke hari akhir. Dari ayat 66 sampai dengan ayat 72. Wa yaqulul insanu aidza ma mittu lasawfa ukhraju hayya. Wahai Bapakku, sesungguhnya telah datang kepadaku sebagian ilmu pengetahuan yang tidak datang kepadamu, maka ikutilah aku. Saya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Kafir meragukan kebangkitan. Jadi orang-orang kafir itu bukan sangat lagi meragukan kebangkitan gitu. Padahal pembangkitan setelah kiamat itu ada, dan itu tentu setelah apa namanya? Kita lihat coba nih di sini di ayat 66 sampai ayat 67 ya. Nah, lihat di ayat 67-nya Allah berfirman, "Awala yadhkurul insanu anna khalaqnahu min qablu wa lam yaku syai'ah." Bukankah kami menciptakan mereka manusia itu dari yang sebelumnya itu tidak ada apa-apanya gitu. Dari sesuatu yang tidak ada. Maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan mereka. Tapi begitulah orang kafir Quraisy yang hatinya udah tertutup, susah untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita sebagai kaum muslimin untuk terus meminta Allah hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memberikan keistiqomahan di atas ajaran Islam yang dibawakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin kedua, semua akan melewati jahanam. Jadi gini, perbedaan nasib orang ber, orang beriman masuk surga dan dapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kafir azab akan
mendapatkan azab dan penyesalan. Mohon maaf ya, di sini ada salah ketikan, bukan semua akan melewati jahanam ya. Semua akan melewati sirat ya, yang berhasil masuk surga dan yang apa namanya, yang gagal atau tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala tentu akan masuk jahanam. Jadi mohon maaf, di sini ada kesalahan tulis tadi, bukan semua akan melewati jahanam, tapi semua akan melewati sirat. Nah, terakhir, wa im minkum illa wariduha. Di ayat ke-70 satunya, wa in minkum illa wariduha. Dan tidaklah dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Ini orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka akan masuk ke neraka jahanam, masuk ke neraka. Maka peran maka pesan yang mendalam adalah dunia ini fana. Di akhirat itu hanya amal dan iman yang berbicara. Jadi jangan sampai kita kayak orang-orang kafir gitu, yang ujungnya sengsara yaitu neraka. Karena nggak kebayang bagaimana kekekalan mereka itu di neraka penuh azab. Jangankan penuh azab, berdiam diri saja tanpa azab dan tanpa nikmat itu udah menjadi siksaan. Apalagi selama-lamanya dan tidak akan terhenti. Itulah kira yang kita pahami, di neraka akan selama-lamanya mereka, wa minkum illa wariduha, dan tidak ada seorang pun darimu melainkan mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu adalah karena ala rabbika hatmam maqdiya, suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Jadi yang paling mahal yang perlu kita syukuri sampai sekarang ini adalah hidayah Islam. Karena Islam yang akan mengantarkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Berbeda nasib orang beriman itu masuk surga dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala, sedangkan orang kafir penyesalan abadi. Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ini di ayat ke-96, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh kelak Allah yang Maha Pemurah akan menanamkan dalam hati mereka rasa kasih sayang. Ini perbedaan nasib. Kurang lebih seperti ini gambaran dari surah Maryam, ya, bagaimana kisah-kisah para nabi disebutkan di situ, menguatkan tauhid, ya, bagaimana dakwahnya Ibrahim kepada ayahnya, kemudian kemujizatan Isa lahir tanpa ayah, Nabi Zakaria punya Yahya, anak lahirnya Yahya dari ibunya yang udah lanjut usia, yang bisa dibilang udah nggak bisa lahiran, dan masih banyak lagi pelajaran-pelajaran. Dan di akhirnya itu kisah tentang orang-orang kafir masuk neraka dan sedangkan orang-orang beriman masuk surga. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab nerakanya dan memasukkan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih seperti ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebih gini gambaran dari tafsir surah Maryam secara keseluruhan ya. Astaghfirukum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.